dapat dijelaskan bahwasanya validasi prospektif ini dilakukan selama tahap pengembangan. Jadi adapun kriterianya itu pertama 3 batch validasi prospektif itu harus memiliki parameter yang sama, artinya tidak ada perlakuan yang berbeda pada masing-masing batchnya. Misal pada contoh ini kita melakukan evaluasi terhadap tablet piroxisam. Nah, pada masing-masing evaluasi ini ada kriteria atau parameter yang dilakukan. Pertama ada disintegration time, kemudian ada wetting time, hardness, friability. Jadi masing-masing parameter ini sama untuk masing-masing itu antara batch 1, 2, sama 3. Tujuan utama untuk pemilihan jumlah batch ini ternyata itu tergantung dari resiko yang terlibat. Jadi pihak industri farmasi juga harus bisa memutuskan berapa jumlah batch yang dibutuhkan untuk manufaktur. Sebenarnya tidak harus 3 batch, tapi di sini dilakukan dalam 3 batch. Jadi tujuan utama untuk memilih parameter yang sama ini adalah untuk mendukung data statistiknya nanti. Yang kedua yaitu parameter proses harus identik untuk ketiga batch ini. Hampir berkaitan dengan teori yang sebelumnya. Contoh tadi pada tablet piroxisam yang kita evaluasi kan ada untuk disintegration time-nya. Nah, jadi kalau kita untuk menguji evaluasi tablet tentunya kan lebih ke bagaimana sih waktu yang dibutuhkan pada saat obat itu bisa hancur dan memberikan efikasi yang tepat. Jadi kan artinya disolusi terhadap tablet. Nah, parameter-parameter tersebut haruslah identik pada masing-masing batch-nya. Jadi kita bisa mengetahui atau mengevaluasi pada masing-masing batch tersebut di bagian mana yang mengalami kekurangan dan kemudian kita lakukan perbaikan. Misalnya kalau pada batch pertama kita melakukan evaluasi terkait disintegration time, wetting time, hardness, sama friability, pada batch kedua juga kita lakukan perlakuan yang sama. Itu yang dikatakan identik untuk masing-masing batch-nya. Jadi kita bisa melihat rentang perbedaannya itu seperti apa. Jadi pada masing-masing batch 1, 2, sama 3 itu prosesnya itu harus dilakukan berurutan. Kemudian masing-masing ukuran batch itu harus sama. Jadi pada saat digunakan untuk pembuatan batch produksi. Nah, jadi prosedurnya itu kita lakukan dengan sesuai dengan CPUB ataupun CPUTB yang berlaku dan standar internal. Batch pertama itu harus dikirim setelah pembuatan batch ketiga, kemudian telah diuji coba dan hasilnya telah ditinjau. Nah, jika seandainya setelah batch pertama itu diperlukan untuk mengubah beberapa parameter proses manufaktur, maka kita lakukan beberapa tahap. Pertama, kita mengambil 3 batch dengan parameter yang akan kita revisi nih, dan kita tidak perlu mempertimbangkan pada batch pertama untuk proses validasi. Nah, kita mempertimbangkan pada batch kedua, 3, dan keempat sebagai batch validasi prospektif yang memiliki parameter identik. Nah, perubahan itu harus dilakukan melalui sistem kontrol perubahan yang tepat. Batch validasi pertama harus dirilis untuk dijual dan didistribusikan setelah pembuatan, pengujian, dan peninjauan ketiga batch. Hasil dari ketiga batch tadi harus dalam batas yang dapat diterima.